Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kali ini kita masuk dalam tema The Futures, atau mungkin di sekolah kalian ada juga yang menggunakan tema Inventions. Nah, kedua tema itu sebenarnya merujuk pada keadaan masa depan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan bagaimana kita mengungkapkan prediksi atau kehidupan masa depan itu menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu kita menyebutnya futures ya, atau the futures. Sedangkan untuk the future sendiri itu ada beberapa bagian, yaitu menggunakan simple future tense yang akan dibahas di video kali ini. Ada juga nanti future perfect tense, Miss akan link di card kanan atas videonya dan juga nanti di description box. Dan juga future continuous tense yang videonya juga Miss link di card kanan atas dan juga di description box. So please check those videos out supaya kalian bisa tahu pembeda antara ketiga jenis tenses tersebut. Nah, materi kali ini termasuk dalam materi bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 10. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama, dasar dari semua untuk future tense, yaitu yang simple future tense. Bagaimana rumusnya, apa bedanya will dan be going to, terus ada keterangan waktu apa aja, dan lain sebagainya, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Sekarang mari kita langsung aja mulai videonya. Nah, kapan sih kita pakai simple future tense? Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ingat, future itu merujuk pada waktu yang akan datang atau masa depan gitu ya. Sekarang kita lihat yuk di gambar ini. Miss jelasin dulu ya. Jadi kita fokusnya ada di 3 titik, yaitu kalau yang arah ke sana itu menyatakan past. Past, ingat, itu adalah masa lalu, waktu yang yang sudah berlalu. Terus di titik yang garis vertikal ini present atau masa sekarang. Sedangkan untuk garis yang ke sana itu future atau masa yang akan datang. Untuk simple future sendiri itu adanya, kejadiannya itu ada di titik ini, di titik future ya. Kalau kita lihat apa sih sumbunya itu loh, kayak gini. Nah, itu kan dia ada titik di titik future. Dan cuman sekali terjadi di situ dan selesai. Itu kita pakainya yang namanya simple future. Rumusnya bisa kita lihat, will plus verb. Verbnya selalu tipe pertama, karena ingat will itu termasuk models. Kalau kalian lupa pembahasan tentang models di video lintas minat chapter 2 itu kita bahas tentang models. Miss link juga videonya nanti di card kanan atas dan juga di description box. Please check that video out, gimana kita menggunakan models yang baik dan benar. Sama bisa juga pakai be going to. Nah, kenapa di sini tulisannya bukan be tapi am is are? Karena be-nya itu bisa berubah sesuai pronoun-nya. Kalian masih ingat kan materi tentang pronoun di bahasa Inggris wajib? Nanti Miss link juga di card kanan atas deh. Ingat, kalau I, to be-nya selalu pakai am, we, you, they, itu selalu menggunakan are untuk to be-nya. Sedangkan he, she, it itu selalu pakai is. Very good. Nah, nanti si be ini tadi sebelum kata going to itu dia akan berubah ngikutin pronoun yang ada di depannya. Gitu ya. Jadi misalnya depannya adalah James. James itu kan he. Berarti to be-nya adalah nanti is going to titik-titik. Kalau pronounnya di depan adalah I misalnya, berarti I am going to titik-titik. Gitu ya. Nanti kita lihat contoh soalnya supaya lebih jelas. Terus setelah kata to tadi, setelah going to itu juga sama, diikuti verb tipe pertama, dasarnya verb tanpa s, tanpa es. Oke? Nah, karena channel ini adalah channel mudah berbahasa Inggris yang Miss harap juga bisa memudahkan kalian belajar bahasa Inggris, Miss kasih insights nih, yaitu keterangan waktu yang biasanya merujuk atau menunjukkan bahwa ini akan menggunakan simple future tense. Pertama, kalau kalian di dalam kalimat nemu kata soon yang artinya segera, itu biasanya kita pakai simple future tense. Tomorrow, besok, udah pasti akan terjadi di waktu yang akan datang kan, itu merujuk ke simple future.
Terus tonight juga, immediately or at once, yang artinya segera, itu kan belum terjadi tapi akan terjadi, makanya merujuk ke future tense. Next, titik-titik. Nah, titik-titiknya ini merujuk ke waktu yang akan datang ya. Misalnya next month, bulan depan, kan belum terjadi. Makanya itu merujuk ke waktu yang akan datang. In titik-titik, titik-titiknya itu merujuk ke waktu yang akan datang. Misalnya ini kita berada di tahun 2020. Misalnya in 2021, untuk tahun 2021 kan masih belum terjadi. Nah, itu masih masa yang akan datang. Itu kita bisa pakai simple future tense kalau menemukan kata-kata ini. This titik-titik, misalnya this year, atau this century gitu ya, yang merujuk ke waktu yang akan datang, itu juga bisa pakai simple future tense. Pokoknya kalau ada keterangan waktu yang menunjukkan ini akan terjadinya di masa depan atau waktu yang akan datang, itu kita pasti pakainya future tense. Oke, sekarang kita ke pembahasan inti dari simple future tense. Tadi di rumus itu kan kita bisa pakai will, bisa pakai be going to. Bedanya apa? Itu pertanyaan dasarnya. Kapan kita pakai will dan be going to? Kita lihat satu-satu ya. Nanti ada 3 subtema berbeda. Kalau merujuk ke masa yang akan datang dalam bentuknya prediksi, kalian bisa pakai will, bisa pakai be going to, sama aja. Kita lihat contohnya. According to the weather report, it will be cloudy tomorrow. Contoh yang kedua, according to the weather report, it is going to be cloudy tomorrow. Nah, kita lihat dulu ada kata tomorrow, dua-duanya merujuk besok. Tadi termasuk keterangan waktu untuk simple future. Terus kita lihat artinya, berdasarkan laporan cuaca, besok itu akan berawan. Ini kan bentuknya prediksi. Makanya kalau prediksi itu boleh pakai will, boleh pakai be going to. Nah, kita lihat will-nya tadi langsung diikuti be, itu verb bentuk pertamanya untuk kata be ya. Kalau misalnya verb yang kedua bisa jadi was atau were kayak gitu loh. Terus kalau pakai be going to, kita lihat pronounnya adalah it, berarti to be yang tepat pasti is. Is going to, be-nya masuk ya, sama verb tipe pertama. It's going to be cloudy tomorrow. Jadi keterangannya adalah when the speaker is making a prediction, ya kan, si pembicaranya membuat prediksi kan, karena she or he thinks will be true or will occur in the future. Karena besok tuh dia merasa akan cloudy, akan berawan, itu berdasarkan hasil prediksi laporan cuaca. There is no difference in meaning between those two examples. Jadi nggak ada bedanya kamu pakai will verb 1 atau be going to verb 1. Gitu ya, itu dipegang dulu. Kalau prediksi boleh will, boleh pakai be going to. Sekarang, kalau menyatakan prior plan atau sesuatu yang sudah kamu rencanakan sebelumnya, hanya bisa pakai be going to. Ingat banget ini. Kalau sudah direncanakan cuman bisa pakai be going to. Kita lihat contohnya. I talked to Bob yesterday. He is tired of taking the bus to work. He is going to buy a car. That's what he told me. Kemarin saya cerita-cerita nih sama Bob. Bobnya nih ngomong dia kecapean untuk naik bis terus tiap hari untuk ke tempat kerjanya. He is going to buy a car. Dia berencana mau beli mobil. That's what he told me. That's what he told me. Itulah yang dia katakan padaku. Ingat kenapa di sini pakainya be going to? Karena kan belum terjadi, tapi Bob sudah berencana. The speaker knows that Bob's intention, Bob berkeinginan to buy a car, untuk membeli mobil. Bob made the decision in the past and he intends to act on this decision in the future. Nah, Bob itu buat rencana mau belinya kan di waktu lampau, yesterday kan. Ini kan dia cerita. Yesterday, dia baru buat keputusannya tuh mau beli mobilnya masih udah kemarin gitu. Tapi aksinya untuk membeli itu belum dilakukan. Aksinya itu akan dia lakukan di waktu yang akan datang. Makanya di sini pakai future dan pakai yang be going to karena ini sudah direncanakan. Gitu ya. Terus kalau pakai will kapan, Miss?
Kalau pakai will itu ketika menunjukkan willingness, itu kita hanya boleh pakai will. Willingness di sini tuh lebih ke aku mau atau aku rela melakukan sesuatu. Kita lihat yuk contohnya. The phone is ringing. Si A bilang, itu teleponnya bunyi tuh. Terus si B tiba-tiba bilang, I will get it. Udah nggak apa-apa, biar aku aja yang ngangkat. Nah, kenapa di sini pakai will? Karena dia menyatakan willingness. Dari mana kita tahu? The speaker B is saying, I'm willing, I'm happy to get the phone. Aku dengan senang hati, aku mau kok ngangkat telepon itu. He is not making any prediction, dia bukan buat prediksi kan? Dan he is made no prior plan to answer the phone. Dan dia juga bukan sudah berencana nanti nek teleponnya bunyi aku mau ngangkat. Itu kalau sudah dia rencanakan itu maksudnya ke prior plan, berarti harusnya pakai be going to. Tapi karena ini ngangkat teleponnya tidak direncanakan sebelumnya, makanya ini termasuk ke willingness karena dia dengan senang hati mau melakukan. So he is volunteering, dia dengan rela to answer the phone and uses will to show his willingness, dan menggunakan will untuk menunjukkan willingness-nya, kerelaan atau kemauannya dia untuk melakukan sesuatu. Kalau masih bingung, coba kita lihat contoh ini ya. The film start at 7 tonight. Langsung kita garisin dulu keterangan waktu di sini. Tonight, very good. Tonight menyatakan simple future, ingat. Terus kita lihat artinya, filmnya akan dimulai jam 7 malam malam ini gitu ya. Nah, kita lihat film akan dimulai itu bentuknya prediksi, sudah direncanakan sebelumnya atau willingness. Coba kita pikir-pikir dulu. Kalau film mau mulai itu udah ada rencananya dulu belum sih? Atau cuman prediksi? Well, ini pasti sudah direncanakan ya, sudah terjadwal ya. Jadi ini maksudnya ke yang prior plan. Kan kalau kita ke bioskop kan sudah ada jadwal tetapnya gitu ya. Nah, karena ini masuk prior plan, berarti hanya bisa pakai be going to. Sekarang kita lihat the film. The film itu pronounnya it. Karena hanya bisa pakai be going to be-nya adalah is karena pronounnya it. Tambahkan going to. Dan verb tipe pertamanya masuk, yaitu start. Jadi, untuk soal pertama itu, kata yang benar adalah the film is going to start at 7 tonight. Sekarang kita lihat yuk, contoh nomor 2. She buy us some sweets tomorrow. Ingat, tomorrow dulu, menunjukkan simple future. Sekarang kita artiin. Dia akan dengan rela, dengan senang hati mau memberikan kita permen gitu ya. Sweets di sini permen maksudnya besok. Nah, ini maksudnya prediction, prior plan atau willingness. Karena dia dengan senang hati, ini pasti termasuk ke willingness. Kalau willingness hanya bisa pakai will. So, jawabannya yang nomor 2 pasti she will buy us some sweets tomorrow. Kayak gitu ya. Nah, biar makin mantap, yuk kita latihan kapan kita menggunakan simple futures, dan supaya bisa tahu kapan yang ini menunjukkan prediction, kapan prior plan, dan kapan willingness. Jadi kita tidak salah nih pakai be going to atau pakai will-nya. Kita lihat yuk dari contoh pertama. Ada kata Gary comes soon. I wait here until he comes. Nah, kita lihat dulu ada kata soon yang menunjukkan bahwa ini pasti pakai simple future. Berarti kita artiin ya, Gary akan segera datang. Nah, kata segera datang tadi masuknya ke prediction, prior plan, atau willingness. Well, ini maksudnya ke prediction ya. Speakernya kan memprediksi bahwa Gary akan segera datang. Kalau menyatakan prediction berarti boleh pakai be going to dan boleh pakai will. So, di klausa pertama boleh katanya jadi Gary will come atau Gary is going to come. Kenapa pakai is? Karena Gary is he. Very good. Terus di klausa kedua, I wait here until he comes. Aku akan menunggu dia nih sampai dia datang, sampai dia tiba. Nah, ini bentuk willingness, prediction atau prior plan. Ini bentuk willingness, kesediaan speaker untuk menunggu Gary datang. Kalau willingness berarti hanya boleh pakai
Will. Jadi, I will wait here until he comes. Number 2. As soon as the rain stops, I walk to the office immediately. As soon as. Ingat menunjukkan ini future ya. Nah, bentuknya apa? Kita lihat artinya. Segera setelah hujan berhenti, aku akan jalan ke ke kantor nih. Oh sorry, keterangan waktunya bisa pakai as soon as, bisa yang immediately yang menunjukkan ini simple future. Nah, karena ini sudah direncanakan bahwa ketika hujan berhenti aku akan langsung, berarti ini masuk ke prior plan. Maksudnya langsung jalan ke kantor ya. Karena ini termasuk ke prior plan, berarti hanya bisa pakai be going to. Jadi, I am going to walk. Karena kenapa pakai am? Karena subjeknya adalah I. So, I'm going to walk to the office immediately. Number 3. Before I watch this movie, I write a letter to my parents tonight. Tonight menunjukkan ini simple future. Nah, kita lihat artinya lagi nih. Sebelum saya nonton film, saya akan nulis surat dulu nih ke orang tua saya malam ini. Sudah direncanakan bentuk prediksi atau willingness. Right, ini juga prior plan. Dia sudah berencana kan mau nulis surat dulu sebelum nonton film. Karena bentuknya prior plan hanya bisa pakai be going to, so I'm going to write a letter to my parents. Number 4. Dian says she hike next Saturday. Ingat next titik-titik diikuti masa yang akan datang, termasuk ke simple future nih. Dian says, Dian ngomong kalau dia akan hike di sini mendaki ya. Dia mau mendaki Sabtu besok nih. Ini sudah direncanakan bentuk prediksi atau willingness. Right, ini juga sudah direncanakan nih. Kan dia udah berencana bahwa Sabtu ini dia mau mendaki. So, pasti cuman bisa pakai be going to. Jadi, yang tepat adalah she is going to hike. Kenapa pakai is? Karena pronounnya she. She is going to hike. Bentuk pertama dari kata hike juga tetap hike. Nah, yang terakhir, number 5. In the future, we not need a TV anymore. Kita lihat dulu in the future ini kan sudah pasti disebutkan di masa yang akan datang kita nggak akan butuh TV lagi gitu ya artinya ya. Nah di sini pasti karena ada kata in the future menunjukkan keterangan waktu ya untuk masa yang akan datang. In diikuti masa yang akan datang ya, ingat in titik-titik tadi. Nah itu termasuk ke menunjukkan ini simple future. Terus kita lihat nih, not need. Nah, yang perlu kita highlight adalah kata not di sini sebenarnya. Jadi kita sekalian belajar gimana menggunakan simple future untuk kalimat negatif. Kita lihat dulu sekarang, in the future di masa yang akan datang kita tidak akan butuh TV lagi. Ini bentuk prior plan, willingness atau prediction. Yes, benar banget. Ini prediction. Kan kita memprediksi masa yang akan datang akan butuh TV atau enggak. Kalau prediction itu bisa pakai will, bisa pakai be going to. Sekarang kita lihat dulu not ya. Notnya itu kalau kalian ingat di pelajaran models itu kan setelah models itu langsung aja diikuti not. Jadi will not, we will not need kalau kita pakai will. Tapi kalau kita pakainya be going to, notnya ditaruh setelah to be-nya. Kita lihat di sini pronounnya adalah we berarti to be-nya pasti pakai are. Nah setelah are baru kita masukkan not. We are not going to need a TV anymore. Jadi kalimat ini bisa pakai we will not need a TV anymore atau we are not going to need a TV anymore karena bentuknya adalah prediction. Dan ingat posisi naruh notnya ya, setelah will atau setelah to be. Di sini to be-nya adalah are. Kayak gitu ya. Well, this is the end of the simple future tense video. Please check my other future tense videos after this one. Besok Miss akan upload juga yang future continuous dan di situ nanti akan ada latihan soal untuk yang mixed tenses. Untuk yang future perfect sudah Miss upload sebelumnya. Please check that video out juga. Nanti Miss link di card kanan atas dan juga di description box. I hope you understand this material well and I'll see you soon students. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.